Ibadah sholat disyariatkan pada awal-awal Islam. Ibadah sholat ketika itu hanya berjumlah 2 rakaat pada pagi dan sore hari, sebagaimana keterangan surat Ghafir ayat 55. Sedangkan sholat 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang diwajibkan beberapa waktu menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW. Sholat dan jumlah rakaat sholat secara rinci memang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Waktu sholat hanya disebutkan secara garis besar sebagaimana keterangan surat Ar-Rum ayat 17, surat Al-Isra ayat 78, surat Hud ayat 114, dan surat Al-Baqarah ayat 238. Dalil wajib sholat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, buatlah kebaikan agar kamu beruntung. Al-Hajj juz 22 ayat 77. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu sabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan dan hadis Muslim. Kedudukan sholat. Sholat memiliki kedudukan yang mulia. Berikut kedudukannya. Pertama, sholat adalah tiang agama. 2. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. 3. Perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholat. 4. Sholat adalah adab Nabi Muhammad SAW. 5. Allah memuji orang yang mengerjakan sholat, dan Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam sholat. 7. Rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Jenis-jenis sholat, yaitu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu atau wajib adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan sebanyak 5 kali dalam waktu tertentu. Ibadah ini wajib, yang mengerjakan akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Contoh sholat fardu yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan sholat sunnah merupakan ibadah yang dikerjakan di luar pelaksanaan sholat 5 waktu. Ibadah ini mendatangkan pahala bagi yang mengerjakannya, namun tidak akan mendatangkan dosa bagi yang meninggalkannya. Contohnya yaitu sholat rawatib, sholat istihara, tahajud, tarawih dan witir, hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat lainnya. Adzan dan iqomah. Adzan adalah pemberitahuan atau seruan tentang masuknya sholat. Dengan menggunakan lafal-lafal tertentu, azan juga merupakan syiar Islam yang terus-menerus dikekalkan oleh Rasulullah SAW. Iqomah dari segi bahasa mendirikan, yaitu lafal seruan sebagai tanda bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Sholat azan dan iqomah hukumnya sunnah muakkad bagi sholat fardu, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri munfarid. Pelaksanaannya dianjurkan dengan suara yang keras, berdiri dan menghadap kiblat. Hukum meninggalkan sholat ada 3.
Yang pertama, sengaja meninggalkan sholat dan menentang Tes. Keluar Ki dari Zoom. Fahri, Iya, Pak. Rizky Rahman, Pak, ada Tadi- nggak? oh ada kali. Ya, Pak. Maaf, Pak. Kira keluar sarapan Pak. Iya, Pak. Silakan dilanjutkan. Iya, Pak. Tapi share screen-nya dibantu Indah, Pak. Bisa? Boleh, silakan. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi saat sholat. Yang pertama yaitu syarat sholat, beragama Islam, sudah balik atau dewasa, bersehat, suci dari hadas dan had, mengetahui masuknya waktu, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Next. Syarat sah yaitu sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan sholat dari hadas dan najis. 3, menutup dan membatalkan sholat, yang itu berbicara atau tertawa. Kedua, dalam keadaan hadas besar dan hadas kecil, haid, nifas maupun keadaan junub. 3, sebagian aurat terbuka saat sholat. Keempat, gerak 3 kali selain gerakan sholat.
Manfaat sholat. Yang pertama, dan terima kasih kepada Allah segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Dengan sholat, manusia akan selalu ingat kepada Allah. Dibiasakan manusia teratur dan empat dengan sekannya berci bagi setiap orang yang hendak sholat badan, maka dia akan terdidik bersih yang akan menjadi pekat. Kelima, menanamkan rasa persamaan dan bersama jamaah sehingga hilangnya sifat sombong dan takabur serta bertambah sifat dan rasa kesosialan. 6. Sewaktu saat manusia selalu memohon petunjuk dan perlindungan serta bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, maka akan lega dan tentramlah pikirannya dan akan hilang lenyaplah segala kebingungan kegelisahannya. Pemaparan materi dari kelompok kami saya kembalikan kepada Mr. Baik, itu tadi hasil presentasi. Sekarang akan dibuka proses tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, Mutia Fardila Ali. Baik, jadi saya ingin bertanya, sah atau tidak jika orang yang bertato sholat dan meluruskan dan merapatkan saf, apa hukumnya? Apakah hukum apa? Apakah meluruskan dan merapatkan saf, dan apa hukumnya bagi yang melanggarnya? Atau mau dibilang? Jadi, sah atau tidak jika orang yang bertato itu sholat? Apakah untuk meluruskan dan saf? Dan apa hukumnya bagi orang yang melanggarnya atau melalaikannya? Satu. Tadi bahwa adalah satu, hanya satu. Bagaimana Nurul? Putus suara. Iya, Eka Puspitasari bisa diulang pertanyaannya. Atau saya lempar dulu ke Anissa Salsabila. Baik, Pertanyaannya tadi bahwa saya ketik belum saja di room chat mungkin. saja. Meka. Iya saja, diam chat.
Oke, bertanya nih Saudari Anissa. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Adakah tuntutan untuk berpindah tempat ketika mengerjakan salat sunnah setelah salat fardu? Oke, selanjutnya Saudari Wanda. Baik, sebagai mahasiswa seringkali waktu perkuliahan bertolat. Nah, menyikapi hal tersebut, mendahulukan panggilan azan atau masuk kelas terlebih dahulu, kemudian sholat setelah perkuliahan. Terima kasih. Oke, terima kasih semua yang sudah bertanya. Sekarang kami akan menjawab, tapi beri waktu kelompok kami ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Faisal, yaitu yang pertanyaannya, dia memiliki teman yang bisa dikatakan pribadinya yang sholat 5 waktunya itu rajin. Ada yang sholat 5 waktunya putus. Kemudian saya melihat temannya rajin 5 waktu itu, justru banyak yang melakukan tindakan atau perbandingan dibandingkan teman saya yang sholatnya putus-putus. Seseorang bahwa dia dikatakan memiliki yang baik, apakah dengan sholatnya atau perbuatan? Jawabannya yaitu sholat itu kewajiban, sedangkan perbuatan itu adalah bagaimana diri melakukan sesuatu, apakah mengapa kebaikan itu tergantung dari ialah seberapa amal yang kita amal hidup. Jika amal kebaikan lebih besar dari amal keburukan, menurut pendapat saya, itu tidak wajar, karena sholat adalah kewajiban, tapi berdoa setelah sholat adalah bagian dari sholat. Bagaimana Saudari Eka? Maksud saya di sini yaitu apabila
seseorang melaksanakan sholat atau mendirikan sholat itu hanya ketika ingin mengambil sesuatu. Maksudnya kan dari apakah doa itu bagian dari sholat? Pertanyaannya yang itu. Tapi maksudnya apa, wajar atau bagaimana? Maksudnya bisa dikatakan wajar karena ada niat hati, tetapi harus dilaksanakan secara wajib karena kita mendirikan sholat itu bukan untuk keinginan semata di dunia, melainkan untuk dijabahnya segala doa. Bagaimana? Iya, mungkin sudah cukup. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda Sri Rahmat, yaitu pertanyaannya, sebagai mahasiswa, seringkali waktu untuk mengikuti perkuliahan bertabrakan dengan waktu sholat. Bagaimana sikap Anda dalam menyikapi hal tersebut? Mendahulukan panggilan azan atau masuk kelas terlebih dahulu, kemudian sholat setelah perkuliahan berakhir. Kalau sholat wajib, dahulukan sholat tersebut. Kalau bertemu haknya Allah dan haknya makhluk, kita dahulukan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sholat sunnah ditunda saja. Dahulukan sholat wajib, karena sholat sunnah itu gugur dengan adanya kewajiban menuntut ilmu. Bagaimana Saudari Wanda? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau menanggapi, boleh? Dipersilakan. Tapi bagaimana kalau kan kita itu biasa segan dengan dosen, jadi kita tunda sholatnya, itu bagaimana? Kan kalau ya. Tapi kan di keadaan kayak waktu kelas, sementara azan ini juga, tapi kita segan begitu minta izin di dosen. Jadi bagaimana itu? Tapi kan di keadaan kita sekarang mungkin kalau dari pihak kampus sudah kayak memberikan waktu istirahat sholat makan. Jadi tidak mungkin itu kayak waktu sholat bertabrakan. Dan untuk kalau masalah mau minta izin mungkin bisa langsung ke dosen karena tidak mungkin dosen akan menghalangi kita untuk sholat gitu, untuk menunaikan sholat. Tapi faktanya waktu tak ini saya sampai mabuk. Maksudnya sehari karena terbatas waktunya atau bagaimana? Sampai di waktu sore. Masih azan karena kan bisa minta izin ke dosennya karena mungkin juga dosen itu kayak menghalangi mahasiswa atau muridnya untuk melakukan kewajibannya karena sholat itu juga merupakan kewajiban, jadi tidak mungkin dosen menghalangi mahasiswanya untuk melaksanakan sholat tersebut. Kalau segan juga mungkin bisa lewat kalau segan berkata langsung mungkin bisa lewat chat, bisa di chat secara pribadi dosennya untuk minta izin melakukan sholat.
tapi pasti mungkin akan diberikan izin, tidak mungkin tidak. Apakah ada tambahan yang lain? Kalau misalnya juga materi, terus bilang, oh lagi sedikit nanggung, mending dulu materi. Itu bagaimana pendapat Anda? Mungkin kalau keadaan seperti itu boleh lanjutkan pelajaran terlebih dahulu dan setelah itu sholat dengan syarat waktu yang syarat masih panjang. Syarat waktu sholat masih panjang. Tapi kalau waktu sholat sempit, sebentar lagi mau habis, sebaiknya kita minta izin kepada pengajar atau dosen untuk memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau memang masih pas, nah bilang dosennya masih mau menjelaskan karena sisa sedikit materinya, mungkin bisa minta izin untuk ke toilet, karena biasa dosen juga kalau mahasiswanya minta izin ke toilet langsung saja diizinkan. Masa untuk minta izin sholat tidak diizinkan? Berarti dengan izin ke toilet berarti berbohong dong. Berbohong demi kebaikan. Maksudnya kayaknya bisa. Tidak mungkin tidak diizinkan kalau untuk sholat, tapi kenapa Pak kalau orang minta izin untuk ke toilet malah diizinkan, tapi kalau untuk sholat tidak diizinkan? Oke. Boleh? Dipersilahkan. Jadi toh yang saya ketahui, jika menada sholat itu sah-sah saja jika ada alasan tertentu gitu. Sudah melalaikan sholat begitu. Jadi sah-sah saja asalkan waktunya tidak panjang gitu. Iya, baik. Terima kasih atas jawaban dari kedua pihak.
Gimana, Nurul? Didit? Ya, tunggu tawa dulu, Pak. Minta waktu. Waktunya terbatas, Didit. Diskusi kita hanya 2 sesi. Ya, Pak. Tabe, Pak. Tabe, Pak. Silakan. Ini kita Zoom bisa masuk juga di sesi kedua, Pak. Karena ini saya lihat Dian Safitri sebenarnya di posisinya itu sesi kedua, Pak. Apakah kita bisa masuk di sesi kedua juga? Bagaimana itu, Pak? Gimana, Dek? Mama Faisal? Kan ini, Pak, Dian Safitri kan ini sesi kedua. Sedangkan ini sekarang ini kan pertama. Apakah kita bisa masuk? Mau Kak dulu konfirmasi, saya sisi pertama. Sesi pertama ini. Jadi ini sementara masih sesi pertama. Selesai ini masih ada 1 sesi. Minggu lalu terus saya di sesi kedua karena saya izin minta dipindahkan ke sesi 2. Jadi mungkin kau kira saya di sesi kedua. Silakan. Didit. Rifki Rahman. Mana Rifki Rahman? Silakan komentar. Iya Pak, sebentar Pak. Bantu temannya Rifki. Iya Pak. Nurul Hanifah, Rifki Rahman, Didit. Jangan di-off-kan kameranya. Rifki Rahman. Oke. Waktunya sisa 30 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Hukum orang bertato untuk sholat itu sah-sah saja karena tato itu menyatu dengan kulit, kecuali menghalangi wudhu itu tidak membuat sholat kita tidak sah. Selanjutnya hukum merapatkan sholat. Hukum merapatkan sholat itu ada 2 pendapat, ada yang menyatakan sunnah, ada juga yang menyatakan wajib. Karena sekarang sedang pandemi, jadi kita menggunakan yang sunnah saja. Gitu. Oke, baik, makasih. Tapi maaf, bertato itu sah-sah saja karena menyatu dengan kulit dan tidak menghalangi wudhu kan. Tapi apakah itu
Misalnya saja, apakah orang itu perlu lagi untuk menghapus tatonya atau nah? Karena kan yang kita ketahui dalam agamanya kita bahwa tato itu tidak wajar lah. Perlu. Pengen suara aku Rifki. Gimana Didit? Ya Pak. Apa lagi ya? Sisa 1, Pak. Karena waktunya sangat terbatas ya, sisa 27 menit. Kita berakhir. Cukup satu sesi saja deh. Selesaikan sesi pertama ini. Kalaupun nanti ada yang masih mau bertanya, nanti bertanya langsung ke saya. Ya, Pak. Mungkin jawaban terakhir akan dijawab oleh saudari Nurul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria, yaitu mengapa banyak orang yang bisa sholat tapi sedikit dan sholat kewajiban umat Islam, sedangkan azan yaitu kewajiban laki-laki. Apakah jawabannya? Atau mungkin ada yang bisa memberikan tambahan? Dipersilakan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Didit, simpulkan dulu Didit. Dari beberapa tadi pertanyaannya temannya itu, silahkan tarik kesimpulan. Ya, langsung tadi sudah dibuka, ditutup lagi kembali. Oke, silakan. Siapa yang menyimpulkan? Nurul, Rifki, atau Didit? Nurul? Oke, silakan Nurul. Kesimpulannya yaitu tiang bangunan Islam. Begitu pentingnya arti sebuah tiang dalam suatan yang bernama Islam, sehingga tak akan mungkin untuk ditinggalkan. Hubungan ibadah dengan kehidupan manusia sangat erat. Kehidupan manusia terdiri atas 3 pilar utama, yakni aspek sosial, ekonomi, dan politik. Kestabilan 3 aspek tersebut tergantung pada pengaruhnya sebuah faktor penentu yang oleh para ulama disebut dengan istilah pengaruh spiritual atau rohani dan jiwa. Wilayah rohani atau jiwa pada hakikatnya berada di luar jangkauan manusia. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 23 menit. Tambahkan ya. Sholat adalah dari sisi bahasa ada doa. Kemudian dari sisi istilah, sholat adalah
ibadah yang terdiri beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Perintah sholat dalam ayat As-Sariyat itu ayat 56 katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi kita ini akan khusus untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah hanya sekedar cobaan yang kita harus jalani. Tujuan utama kita diciptakan adalah bagaimana untuk beribadah. Ibadah sholat adalah ibadah yang begitu pentingnya, begitu istimewanya perintah ibadah sholat itu. Ibadah-ibadah yang lain melalui hanya wahyu, melalui malaikat Jibril. Sedangkan perintah ibadah sholat itu, Nabi besar Muhammad SAW itu diundang ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat itu. Begitu pentingnya namanya perintah sholat. Tidak ada makhluk yang dengan Allah. Malaikat Jibril saja tidak mampu bertemu dengan Allah. Tapi Rasulullah diundang ke langit ketujuh bertemu langsung dengan Allah untuk menerima namanya perintah sholat itu. Kalau ada orang yang meninggal, tadi kan sudah disampaikan oleh pemateri bahwa ada orang meninggalkan sholat karena dia lalai, sholatnya masih bolong-bolong. Kemudian ada orang meninggalkan sholat sama sekali tidak sholat. Dia 2 kali. Sebelum saya lanjut, coba angkat tangannya dulu kira-kira tadi subuh tidak sholat subuh. Coba ya. Yang tidak sholat tadi subuh. Laki yang tidak sholat subuh, tidak sholat jamaah di masjid. Jujur saja. Saya, Pak. Siapa lagi yang laki-laki yang tidak sholat subuh? Saya, Pak. Oke. Ada yang sholat subuh di masjid tadi berjamaah lagi? Yang sholat subuh masjid? Ada? Dari kelas ini tidak ada yang sholat subuh di masjid secara berjamaah. Padahal sholat subuh, sholat secara berjamaah wajib hukumnya bagi laki-laki. Merupakan tiang daripada agama. Kemarin kita sudah bahas bahwa pondasi kehidupan itu adalah namanya akidah. Dari pondasinya kalau sudah kuat, tentu harus ada namanya tiangnya. Salat itu adalah tiangnya. Makanya dikatakan bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tidak mengatakan karena salat tapi dirikan tunaikan zakatmu, selalu bergandengan itu sholat dengan zakat. Dirikan sholat, dia tidak mengatakan bahwa tunaikan sholatmu. Dirikanlah sholatmu. Sehingga terkatlah tadi dengan pertanyaannya, kalau tidak salah, Andi Muhammad Faisal mengatakan bahwa ada teman-temannya yang rajin sholat, ya, rajin sholat, tetapi banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tidak mencerminkan muslim perilakunya. Begitu juga sebaliknya. Ada teman yang sholatnya kelihatan tidak sempurna, bolong-bolong sholatnya, tetapi akhlaknya, perilakunya itu bahkan lebih bagus dibanding dengan orang yang rajin sholatnya. Begitu pertanyaannya, Muhammad Faisal. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba di-on-kan dulu kameranya. Yang pertanyaan tadi, Muhammad Faisal. Iya, Pak. Kurang lebih begitu pertanyaannya. Iya. Ya. Iya, Pak. Jadi, ada juga ayat lain mengatakan bahwa mencegah perbuatan kemungkar.
Ayat 3 perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang kelihatan bagus sholatnya, sholat tidak bolong-bolong, tetapi perilaku sikapnya mencerminkan sebagai seorang muslim. Dan di sisi lain, ayat tadi bahwa sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa yang kira-kira salah? Apakah ayatnya tadi tidak relevan? Tidak. Karena banyak orang yang rajin sholatnya tetapi tidak bagus sikap dan perilaku. Orangnya. Imam Ghazali membagi 3 tingkatan. Ada orang awam. Sholatnya orang awam adalah dia melaksanakan sholat itu karena sekedar untuk menggugurkan kewajibannya. Ya. Jadi ada orang sholat untuk menggugurkan kewajibannya. Itulah sholatnya orang-orang awam. Rajin sholat kelihatan, tapi tadi tidak selaras dengan sikap punya. Biasanya sholatnya orang-orang awam. Yang kedua, katakan bahwa ada tingkatan kedua adalah sholatnya pedagang. Yang mana adalah orang yang senantiasa menghitung amal-amalnya, amal ibadah sholatnya. Contohnya, dia rajin sholat sunat, dia rajin sholat tahajud, dia rajin sholat duha, rajin sholat sunat. Karena itu dia beranggapan bahwa dengan sholat seperti itu maka semakin banyak amalnya. Itulah sholatnya para yang menghitung-hitungan dengan Allah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah sholatnya para nabi, sholatnya para sahabat, sholatnya para waliullah dan sholatnya para adalah dia bukan untuk menggugurkan kewajibannya, dia bukan lagi sekedar bahwa dia ingin masuk surga, tapi dia senantiasa sholat. Itu Rasulullah, dia bangun tengah malam sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Apakah Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga? Rasulullah itu dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang itu, dan bahkan sudah mendapat jaminan surga oleh Allah, tetapi dia tetap bangun sampai tengah malam itu, subuh bahkan, itu dia sholat. Karena dia sholat bukan menggugurkan kewajibannya, tetapi dia karena rasa cintanya kepada Allah. Sholat itu merupakan pintu gerbang bagaimana hamba dengan Tuhannya itu berinteraksi. Ya, jadi itulah waktu atau momen yang diberikan Allah untuk bagaimana ingin curhat kepada, ada masalahnya, jangan curhat kepada temannya. Bila wudhu, kemudian pergilah sholat, kemudian berkeluh kesahlah pada Allah. Biarkanlah Allah yang mengaturnya. Kita tinggal bagaimana berusaha, persoalan hasilnya serahkanlah kepada Allah. Ya, Andi Faisal? Faisal? Iya, siap. Ya. Jadi kalau melihat fenomena itu, bukan sholatnya bermasalah, tetapi orangnya yang bermasalah. Karena ada ayatnya mengatakan bahwa sholat itu adalah anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan sholat yang salah, tetapi orang yang salah. Dia hanya sholat itu karena sekedar hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Tetapi apa di antara 3 sebenarnya itu tidak salah. Yang salah itu orang tidak sholat, apalagi yang tidak sholat subuh di masjid. Padahal itu wajibnya bagi laki-laki. Kemudian sholat itu adalah, ingat ya, bahwa sholat adalah ibadah yang amalannya pertama kali nanti dihisab di hari kemudian. Jadi seseorang nanti yang akan dilihat itu adalah pertama ibadah sholatnya. Kalau ibadah sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lainnya itu akan mengikut.
Tetapi kalau ibadah sholatnya tidak bagus, maka amalan yang lainnya juga akan bermasalah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sepatutnya ada hal-hal tadi yang belum sempat disampaikan, ditanyakan sama pemateri, silakan ditanyakan. Pak, silakan, Betia. Tadi ada sanggah sempat terjawab dari kelompoknya Kak Didi. Oke, yang mana itu? Tadi kan yang saya bertanya apakah orto boleh sah atau tidak sholatnya, dan jawabannya sah kan, karena tato itu menempel sama kulit dan tidak menghalangi wudhu. Jadi sanggahan saya itu, apakah jika susah untuk sholat, mereka tidak harus menghapus tatonya, ya gitu. Karena kan yang kita ketahui dari itu bahwa bertato itu tidak. Oke, baik. Terkait dengan tato ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasul. Tidak ada manusia yang terlepas daripada namanya kesalahan dan dosa. Begitu juga saudara kita yang memiliki tato, yang punya keinginan untuk hijrah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tato itu adalah ya bentuk cairan, kemudian disuntikkan masuk ke dalam tubuh, dan itu meresap masuk ke dalam tubuh. Sehingga air wudhu itu tidak terhalangi oleh tato itu. Persoalan apakah sah wudhunya atau tidak, menurut saya, karena pernah juga saya baca bahwa karena tadi itu halangi wudhu, karena dia tetap menyentuh kulit, wudhunya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, biarkanlah nanti Allah yang maha tahu terkait dengan hal itu. Yang jelasnya bahwa karena dia tidak menghalangi wudhu, dan tato itu tidak termasuk adalah sesuatu yang batalkan wudhu. Karena dia meresap ke dalam tubuh dan dia tidak menghalangi tadi bagian-bagian tubuh yang akan terkena air wudhu itu. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan tadi mengatakan bahwa ini dilematisnya seorang mahasiswa atau mahasiswi pada saat perkuliahan. Sementara dalam proses perkuliahan dan bahkan biasanya itu sudah sedikit proses mata kuliah itu sudah selesai, tapi tiba-tiba azan. Yang mana harus didahulukan? Perintah itu adalah wajib hukumnya, menuntut ilmu itu juga wajib hukumnya. Ya, ini juga pernah saya saksikan karena ada salah satu dosen saya, dan itu dekan saya, itu alumni Gontor. Kemudian diprotes oleh para dosen. Kenapa menyusun jadwal mata kuliah itu dari jam 10 sampai jam 12.15? Padahal waktu sholat itu jam 12. Lewat 5, akan bahwa itu disetting itu, kenapa tidak dimajukan sedikit? Jam 9 lewat 45 lah, jadi begitu pas azan orang berhenti. Kemudian keluarlah penjelasannya dan mengatakan bahwa menurut ini tadi dosen ini, dekan ini yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah termasuk wajib hukumnya, sholat itu juga wajib hukumnya, dan sholat itu antara duhur dengan asar itu kan ada intervalnya, jam 12.30 sampai jam 3:30 kalau waktu normalnya biasanya. Kalau sekarang kan cepat. Jadi waktu sholat itu panjang. Maka boleh-boleh saja itu dia menyelesaikan dulu, dia nanti dia melanjutkan sholatnya. Itu. Tapi ulama lain mengatakan bahwa kalau panggilan Allah bersama panggilan manusia, tadi ada mengatakan bahwa segan sama dosennya. Lebih segan mana sama dosen daripada sama Allah? Apakah Allah tidak rese sehingga begitu mau minta izin sama Allah tidak perlu namanya karena rese? Ya sudahlah nanti. Kira-kira kalau sekiranya Anda usahlah dosen Anda. Kalau sekiranya presiden di tempat sama, yang mana Anda dahulukan presiden? Pribadi itu saya mendahulukan panggilan azan itu. Ya, tapi tentu ada etikanya. Kalau sekiranya mau ikut sholat berjamaah, sampaikan baik-baik dosennya.
Karena terkadang sesuatu hal yang baik yang kita mau lakukan, tapi karena caranya yang kurang tepat, sehingga itu biasa namanya salah paham. Ya. Jadi bagi saya pribadi, saya mengatakan bahwa kalau sekiranya sementara sementara belajar, sementara rapat, kemudian segeralah untuk menghadap kepada Allah. Ya, ini panggilan Maha Kuasa. Bukan panggilannya dosen, bukan panggilannya Pak Bupati, bukan panggilannya Presiden, tapi panggilan yang memiliki segala sesuatu. Ya, itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya sholat? Apalagi tadi ada yang sementara perjalanan, sholat jamak, sholat kasar. Ya, Pak. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Masih ada waktu. Itu Pak tadi yang di PPT-nya kelompok ada kalau bergerak lebih dari 3 gerakan itu maksudnya kita kan ini manusia, Pak. Maksudnya tidak ada yang sempurna. Jadi bagaimana itu, Pak? Karena saya juga pernah dengar katanya enggak apa-apa jika dari 3 gerakan. Iya. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, dengan gerakan melebihi daripada 3 kali dalam sholat itu. Dilihat tuh, apa penyebabnya gerakan itu. Kalau gerakan dilakukan karena ada ancaman, maka sah-sah. Contoh, pada saat sementara sholat, tiba-tiba lewat lipan. Kemudian lipan itu, kemudian kita pindah yang kita pindah. Itu sah-sah saja, karena itu mengancam jiwa kita. Rasulullah saja pada saat dia sholat, kemudian naik di punggungnya. Dan itu begitu dia berdiri, maka dia gendong lagi itu cucunya. Dia sujud, maka dia letakkan lagi itu cucunya. Dan itu berbagai macam gerakan Rasulullah pada saat sholat. Nah, yang dilarang itu adalah gerakan-gerakan di luar daripada gerakan sholat itu. Ya. Sementara sementara kemudian siku kemudian bergerak. Nah, itu gerakan itu yang dimaksud bahwa gerakan-gerakan yang tidak disengaja. Tidak ada usurnya, tidak membahayakan diri. Ya. Begitu, Ray. Ada yang lain? Pak, makasih. Nah, masih ada 5 menit. Selain sholat fardu tadi, masih ada beberapa sholat sunnah, sunnah qabliyah, kemudian sunnah-sunnah yang hampir wajib hukumnya, yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Itu adalah kemudian sholat sunnah fajar, kemudian sholat sunnah duha. Itu yang memiliki banyak istimewa. Salat sunat lain itu dilakukan itu biasanya karena bagaimana nanti begitu dihisab nanti amalan salat kita, kemudian ada yang bermasalah, maka yang dicari itu adalah salat sunnahnya. Itulah pentingnya salat sunnah yang kita lakukan. Karena kalau sekiranya ada salat wajib kita, salat fardu kita yang tidak sempurna, kan itu nanti adalah salat sunnah kita. Nah, ada salat sunnah yang memiliki itu adalah salat sunnah tahajud. Kenapa sholat sunnah tahajud itu begitu istimewa? Karena itu di sepertiga malam. Kenapa begitu istimewa? Akan turun ke bumi pada saat malam sisa sepertiga. Mau lihat contohnya kenapa begitu istimewanya? Karena begitu sepertiga malam terakhir, ayam jantan itu melihat sebenarnya malaikat. Dia punya mata penglihatannya itu sampai ke indera ke-7. Dia mampu. Jadi sepertiga malam itu bangun saja dengar. Ayam itu akan berkokok. Maka bangunlah kalau dia punya masalah, ada hajat Anda, ada keinginannya yang mau disampaikan kepada Allah, mau curhat kepada Allah, bangunlah pada saat tengah malam. Kemudian disitulah tempat Anda untuk berkeluh kesah, disitulah tempatnya Anda berdiskusi dengan Allah terkait dengan bagaimana perjalanan kehidupan. Ada masalah, silakan curhat kepada Allah.
Itulah keunggulannya, namanya sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud itu adalah bagaimana efeknya kepada kita, itu adalah kita selalu sehat, selalu. Perhatikan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat tahajud, dia itu akan kelihatan sehat-sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit. Kemudian saya sudah sampaikan bahwa Imam Ghazali membagi 3 tingkatan sunatnya para pedagang. Tapi kan tidak ada masalah. Itulah manusia. Ada sholat sunat yang memiliki keistimewaan. Ada yang ingin. Saya kasih tip. Siapa yang di Indonesia? Ada yang tahu? Daftar orang di Indonesia. Bosnya Jarum.